Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di hari ini dalam kerinduan kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami meminta di dalam nama Yesus, Allah hadir dengan kuasa, menolong dan memberkati kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mampu mengerti, memahami dan memberlakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan adalah Allah, penolong dan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 7 dengan perikop pembacaan berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan bagi kita hari ini, tema kita, Tuhan penolong keselamatan orang percaya. Tema kita, Tuhan penolong keselamatan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Amsal merupakan kitab yang berisikan tentang nasihat-nasihat dan juga didikan yang mendidik kehidupan manusia akan pengenalan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Terlebih khusus juga menekankan kepada setiap keluarga Kristen akan nasihat bahkan didikan yang membimbing serta membangun keluarga Kristen tentang cara-cara hidup yang baik dengan memiliki sikap dan tindakan yang mengemukakan sifat dan karakter hidup yang mencerminkan ajaran-ajaran akan kebenaran firman Allah. Amsal pasal 3 ayat 1 diawali dengan sebuah peringatan bahwa sebagai orang Kristen, janganlah kita melupakan ajaran Tuhan yang mendidik kita untuk tetap melakukan segala perintah-Nya dengan cara percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hati kita. Pertanyaannya bagi kita, mengapa sehingga Tuhan mau kita percaya kepada Dia dengan segenap hatimu? Karena hati merupakan kunci utama di mana setiap orang percaya belajar untuk mau berproses akan pengenalan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Hati merupakan bagian di mana setiap orang percaya merasakan apa yang sedang dialami dan dirasakan. Entah itu suka, senang, bahkan duka cita yang terus ada untuk menjadi pembelajaran diri. Namun terkadang dengan hati juga sebagai manusia
kita seringkali meragukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu dapat dilihat secara nyata dalam konteks kehidupan orang percaya. Ketika sedang ada dalam persoalan hidup, ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan, baik dalam konteks rumah tangga, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, serta persoalan-persoalan pribadi dalam kehidupan kerja tiap-tiap hari. Kita sering meragukan Tuhan yang menjadi penolong keselamatan orang percaya. Sering kita anggap Tuhan tidak ada untuk menolong dan menyelamatkan kita yang sedang mengalami keterpurukan hidup. Kita sering menganggap Tuhan tidak hadir bagi kehidupan kita di saat sedang mengalami persoalan dan tantangan hidup. Sebagai orang Kristen, ini yang menyebabkan banyak orang Kristen di era sekarang ini lebih cenderung menyelesaikan masalah hidup dengan membawa diri kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kekristenannya. Untuk itu melalui firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita diajak agar sebagai orang Kristen patut kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita percaya kepada Tuhan, itu berarti bahwa seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha mengenal, maha menolong, dan menyelamatkan hidup kita. Sehingga sebagai seorang Kristen, tentunya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat 5, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu berarti bahwa kita percaya totalitas seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Sebab tentu pengertian kita belum benar dan belum tentu apa yang kita pikirkan itu hendak menuntun kita kepada hal-hal yang menolong kita. Nah, lalu ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan memudahkan jalan. Yang sulit Tuhan akan memudahkan bagi kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita bawa dan serahkan seluruh kehidupan kita. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bagian ini sangat penting bagi Bapak, Ibu, dan saya di hari ini ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang nantinya membuat kita tidak berdaya. Mari kita bawa seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan. Satu hal, Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah keselamatan bagi kita. Sehingga takut akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena di hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Tuhan, biarlah dari Roh Kudus kami mengerti maksud kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami tahu bahwa dalam hari-hari kehidupan kami banyak hal yang kami alami. Tetapi Tuhan, jangan biarkan kami bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tetapi biarlah kami mau belajar mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyerahkan totalitas hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus adalah penolong, tetapi juga keselamatan kami. Engkau Tuhan juga yang mengetahui akan keberadaan kehidupan kami. Oleh dan sebab itu Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu bahwa banyak hal yang kami hadapi. Tetapi jikalau kami bersandar kepadamu Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, Tuhan mungkinkan bagi kami. Dan Tuhan meluruskan, mempermudahkan setiap jalan kehidupan kami.
Berkati pendengar Klava Sukacita yang mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. Biarlah kehidupan rumah tangga, pribadi, dan persekutuan diberkati Tuhan. Semua kami yang mendengarkan firman melalui channel Klava Sukacita, biarlah hari-hari hidup kami diberkati Tuhan, dan kami selalu menjadikan Tuhan sebagai penolong dan keselamatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.